Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya, dan kali ini kita akan belajar tentang hidup oleh iman. Firman Allah jelas mengajar bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Di mana itu? Ada di Roma 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya hidup oleh iman itu adalah hidup taat kepada firman Allah, bukan taat kepada fakta atau kata orang, kata perasaan dan sebagainya. Itu bro. Jadi pegang dulu ini, oke? Ya. Nah, bagi orang percaya, firman Allah katakan bahwa sakit, penyakit, dan kelemahan kita itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ada di mana? Ada di Matius 8 ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah, ya, Tuhan Yesuslah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, ulangi lagi. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah, Yesuslah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bahkan oleh bilur-bilurnya kita yang percaya Yesus itu sudah sembuh dari segala macam sakit penyakit, baik penyakit yang dulu ada, penyakit yang sekarang ada seperti corona, ya, maupun penyakit yang akan datang, yang akan ada, artinya penyakit baru yang akan muncul. Jadi kita semua sudah sembuh dari segala macam itu. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya, ya. Nah, ini harus kita pegang atau percayai dulu. Kalau orang percaya tidak percaya ini ya namanya bagaimana, ya? Apa namanya? Bukan orang percaya, ya. Kalau mengatakan saya orang percaya, ya aminkan. Ini kan bukan perkataan manusia. Itu kan perkataan Tuhan Yesus, jelas-jelas itu, ya. Anak kecil saja tahu, ya, bahwa itu apa? Tuhan Yesus sudah menanggung penyakit dan kelemahan kita, dan oleh bilu-bilunya sudah sembuh. Anak SD aja tahu, apalagi orang besar, ya kan? Nah, ini percaya apa tidak? Masalahnya kan di situ. Kalau kita percaya, ya berarti kita menerima berkat yang luar biasa itu. Karena itu yang berkata Tuhan Yesus, bukan saya atau bukan manusia, oke? Nah, ini pegang dulu, ya. Kemudian teman saya ini berkata, oke Pak, jadi orang percaya sudah bebas dari sakit penyakit dan kelemahan, ya Pak? Saya jawab, ya betul bro, karena firman Allah jelas sekali menulis hal itu di atas. Masalahnya mau percaya atau tidak, hal itu tergantung masing-masing orang, ya. Kalau ada yang tidak percaya, itu monggo. Kalau saya percaya 100% pada kata firman Allah itu. Sebab itu saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat berkatnya yang sangat luar biasa itu bro. Saya katakan begitu, ya. Kenapa? Ya coba bayangkan kalau orang sakit itu sudah badan tidak enak semuanya, ya, lalu harus keluar biaya banyak dan sebagainya. Itu kalau orang sakit kan seperti itu. Nah, ini kita ini sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus melalui karya di salib itu 2020 tahun yang lalu kan. Ya, teman saya ini berkata, oke, tapi maaf, buktinya Bapak kok sakit? Dia bilang begitu pada saya. Nah, saya jawab, oh, saya tidak sakit bro. Faktanya dan menurut perasaan bisa saja berkata saya sakit, namun saya sebagai orang beriman tetap percaya kata firman Allah. Jadi saya tidak akan berkata bahwa saya sakit. Sebaliknya saya berkata bahwa saya sudah sembuh. Nah, paham tidak sampai di sini? Karena kalau saya berkata saya sakit, berarti saya secara tidak langsung berkata bahwa Tuhan Yesus itu atau firman Allah itu dusta. Nah, jelas-jelas firman Allah mengatakan sudah sembuh kok saya bilang sakit, berhubung karena faktanya memang sakit menurut kata orang atau menurut kata perasaan saya. Itu kan kita namanya mengatakan bahwa Tuhan Yesus dusta, karena kita lebih percaya kepada fakta, kenyataan, dan perasaan kita. Sedangkan firman Allah yang di atas hati kita berkata atau kita baca bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Artinya mempercayai kata firman, bukan percaya kepada kenyataan dan perasaan. Nah itu, ya, karena jelas sekali Tuhan Yesus sudah
berkata bahwa orang percaya itu sudah sembuh. Kalau tidak yakin ya bagaimana, itu masalahnya. Kalau saya yakin, makanya saya tidak mau mengatakan fakta yang tidak sesuai dengan kata firman, perasaan yang tidak sesuai dengan kata firman, orang berkata atau kata orang yang tidak sesuai dengan kata firman. Nah itu saya tidak mau, saya tetap pegang kata firman Tuhan. Nah itu namanya hidup oleh iman ya. Ketika zaman Musa ya, ada 12 orang pengintai yang disuruh Musa mengintai di suatu negeri yang akan dijanjikan Tuhan diberikan, yaitu Kanaan. Nah 10 orang pengintai itu begitu tiba dari pengintai mengabarkan berita kenyataan atau fakta yang dilihat ya. Jadi memang tidak bohong, tapi ini di hadapan Tuhan ini salah ya. Mereka mengatakan di sini Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Coba, kanibal ya, mereka bilang begitu 10 orang. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya ya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang raksasa itu kan orang tinggi besar. Orang enak ini juga sama, yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Coba, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini berita kenyataan yang disampaikan oleh 10 pengintai pada waktu itu. Mereka tidak bohong, mereka melihat lalu mereka memberitakan ini kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Nah itu seperti itu. Tetapi bagi pemandangan Tuhan itu berita sampah, itu malah membuat orang mendengar akan merasa teracuni, dan akhirnya mereka menjadi takut. Sedangkan Kaleb dan Yosua mengabarkan berita iman. Meskipun Kaleb dan Yosua itu sama-sama melihat fakta yang sama seperti yang dilihat oleh 10 orang pengintai itu, ya kan? Di Bilangan 13 ayat 30 ya, dikatakan demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, dan akibatnya orang yang meresponi berita kenyataan yang disampaikan oleh 10 orang pengintai itu, mereka sangat ketakutan ya. Dan bukan hanya ketakutan saja, tapi juga bersungut-sungut ya, bahasa Jawanya itu ngomel, gedumel. Ada di mana itu? Di Bilangan 14 ayat 1 sampai 2 ditulis di sini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring ya, dan bangsa itu menangis pada malam itu gara-gara mendengar berita kenyataan yang disampaikan oleh 10 orang itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ya, ini perkataan orang-orang Israel yang mendengar kabar kenyataan yang disampaikan oleh 10 pengintai tadi. Nah sama saja kalau sekarang ini ada berita yang sangat terkenal itu tentang virus corona, ya ini juga sama. Mereka juga, orang-orang dunia juga menyampaikan berita yang menakutkan ya kan. Seperti itu pada zaman Musa, 10 pengintai juga memberitakan kabar fakta, kabar kenyataan yang mereka lihat ya, bukan kabar iman atau kabar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kaleb dan Yosua, beda. Nah ini juga sekarang juga seperti ini, semua berita memberitakan tentang virus corona. Nah bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita takut lalu macam-macam reaksi kita karena ketakutan terhadap virus corona seperti orang Israel yang meresponi berita kenyataan yang disampaikan oleh 10 pengintai ini? Ataukah kita seperti Kaleb dan Yosua, tidak takut ya, apapun yang terjadi kita akan menang, mengalahkan orang-orang itu? Nah ini kita pilihan ya. Zaman sekarang ini sama ini, pas ini ya, zaman virus-virus ini. Mau milih yang mana? Mau milih percaya firman bahwa kita sudah sembuh dari segala macam sakit penyakit termasuk virus corona, atau kita memilih takut dengan yang kita dengar saat ini? Kan sama ini ya. Nah ini dampaknya bila orang suka memberitakan kabar kenyataan atau yang tidak sesuai kata firman Allah. Makanya jangan ikut-ikutan memberitakan kabar yang tidak sesuai dengan firman, malah ikut-ikutan memberitakan corona di mana-mana. Nah, ini sama dengan 10 pengintai itu yang mengabarkan berita kenyataan yang tidak sesuai dengan kata firman.
ya orang lain ikut kena efeknya toh, mereka ketakutan dan bersungut-sungut. Nah itu ya, mari belajar dari kisah ini ya, jangan suka lagi mulai hari ini, ingat-ingat jangan suka ikut mengabarkan berita-berita yang tidak sesuai kata firman Allah ya. Ya lebih baik kita beritakan firman Allah daripada memberitakan corona di mana-mana, karena hal itu bisa mengakibatkan apa? Orang lain ketakutan ya. Bukan cuma ketakutan, mungkin terus wah bagaimana ya reaksinya lebih negatif lagi, mungkin tidak tahu ya. Karena waktu itu orang Israel juga begitu mendengar itu berita yang disampaikan 10 orang pengintai itu, mereka juga akhirnya ketakutan, dan bukan ketakutan saja, mereka juga ngomel-ngomel kepada Musa dan Harun sebagai wakil hamba Allah di bumi pada waktu itu. Nah, jadi itu efek dari orang mendengar atau meresponi berita kenyataan yang tidak sesuai dengan kata firman. Hati-hati makanya ya. Persis ini, tepat ini waktu zaman Israel itu sama seperti zaman sekarang ini, masa virus ini ya. Lalu teman saya itu bilang, oh iya ya, cerita itu akhirnya Tuhan menuai 10 pengintai yang mengabarkan berita kenyataan, dan semua orang yang meresponi atau menanggapi kabar 10 pengintai itu juga mati semua. Ngeri ya Pak ya. Nah, saya katakan ya betul, kalau kita baca ayat selanjutnya, kisah itu akhirnya 10 orang yang mengabarkan berita kenyataan itu kena tulah di hadapan Tuhan, mati. Dan juga orang yang meresponi berita kenyataan itu, yang mau artinya menanggapi ya, akhirnya mereka ketakutan dan ngomel-ngomel, itu juga mati semua. Pada waktu itu, zaman itu tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah itu kan sudah ada gambarannya. Zaman sekarang ini kita dihadapkan pada kenyataan, banyak terjadi orang kena virus corona. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Mau meresponi itu, yaitu ketakutan dan sebagainya, atau kita tetap percaya kepada firman Allah seperti Kaleb dan Yosua? Kan begitu ya. Pas ini ya, cerita ini atau kisah ini pas dengan masa saat ini kita hidup ya. Nah, jadi kita mau percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kita sudah sembuh, atau kita takut karena virus corona. Nah, lalu teman saya itu berkata, oh iya ya, bisa masuk Kanaan, yang bisa masuk Kanaan itu cuma Kaleb dan Yosua ya, orang yang beriman itu ya. Yang lain tidak bisa, malah mati semua ya Pak di padang gurun. Itu ada di Bilangan 14 ayat 30 ya. Dikatakan bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah ini dicatat di sini. Jadi orang yang bisa masuk Kanaan yang pada waktu itu dijanjikan Tuhan tuh hanya Kaleb dan Yosua, yang lain tidak bisa masuk ya. Bahkan Musa pun tidak bisa ya. Ini pelajaran bagi kita. Artinya kalau kita hidup oleh iman, kita akan masuk ke surga, begitu ya. Kalau kita tidak hidup oleh iman, ya kita akan masuk neraka. Itu intinya ya, goalnya, terakhirnya seperti itu Kak. Garis besarnya omongan kita ya, seperti itu. Yang bisa masuk Kanaan hanya Kaleb, Yosua, sudah. Yang lain tidak bisa masuk Kanaan. Yang lain mati semua karena mereka tidak hidup oleh iman, mereka hidup oleh kata kenyataan, yaitu yang diberitakan oleh 10 pengintai tadi yang meresponi ya, mereka mati semua. Itu dicatat di sini ya. Nah jadi jelas ya, makanya contohlah iman Kaleb dan Yosua itu, yakni mau hidup oleh iman, bukan hidup oleh kata kenyataan atau perasaan atau kata orang atau yang tidak sesuai dengan kata firman lah. Pokoknya jangan ikut itu, tapi contoh seperti iman Kaleb dan Yosua, tetap percaya kata firman bahwa saya sudah sembuh dari segala macam sakit penyakit, baik penyakit yang dulu ada maupun penyakit yang sekarang ini ada, termasuk corona ataupun penyakit yang akan datang, yang akan muncul yang baru. Itu kita semua sudah sembuh. Nah itu mau percaya itu atau mau percaya fakta, itu pilihan kita sendiri ya. Lalu teman saya ini berkata, oh iya Pak, jadi ketika kenyataan atau perasaan tidak sesuai dengan kata firman Allah, maka orang percaya harus tetap percaya kata firman Allah ya Pak. Nah, saya jawab ya benar, itu betul, harus tetap percaya firman Allah. Itu namanya orang beriman ya. Saat ini orang pada takut dengan virus corona. Nah orang percaya jangan ikut-ikutan takut. Itu namanya kita seperti 10 seperti orang-orang Israel yang meresponi
berita kenyataan itu. Ingat dan camkan firman Allah di atas, bahwa orang percaya itu sakit, penyakit, dan kelemahannya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus 2020 tahun yang lalu, dan oleh bilur-bilurnya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah sembuh. Nah, ini harus dicamkan dan diingat-ingat, jangan dilupakan. Kalau gara-gara cuma kecil ya, perkara kecil itu kan, virus kan benda kecil loh, itu sudah takut dan sudah tidak percaya firman, apalagi yang masalah besar seperti yang ada di bangsa Israel itu, orang-orang raksasa ya kan, orang-orang besar. Apalagi ini hanya oleh virus itu kan yang tidak kelihatan tuh, orang-orang kecil ya, setan-setan kecil sudah takut. Bagaimana ya? Nah, itu pegang ya. Jadi kita harus pegang firman Allah, jangan percaya kepada kenyataan. Lalu teman saya ketawa, oh iya ya, banyak orang Kristen yang ikut-ikutan takut ya Pak, dan tidak mau lagi kasih salam loh, tidak mau salaman karena gara-gara takut ketularan virus corona. Nah, saya jawab, makanya jadi aneh toh, yang dunia takut, orang Kristen, orang percaya ikut-ikut takut. Dia tidak mau salaman, motivasinya apa? Karena takut toh, bukan karena berhikmat, tapi itu sebetulnya adalah karena takut ketularan. Cuma dia ngomongnya pakai hikmat. Nah, konyol tuh orang suka muter-muter di situ ya, bersembunyi di balik kata-kata, padahal aslinya dia tuh kenapa tidak mau salaman, karena takut ketularan, bukan karena berhikmat. Nah, itu loh yang benar ya. Yang konyol mereka berkata ini hikmat ya, itu makanya konyol tuh orang bilang apa hikmat padahal takut. Yang benar aja, jujur ya, kenapa tidak mau salaman, pasti karena dia takut ketularan, bukan karena hikmat, ya kan? Nah, teman saya itu berkata, wah iya betul sekali, alasan mereka tuh tidak mau beri salam tuh karena takut ketularan, lalu bersembunyi dengan perkataan pakai hikmat. Oh, gitu ya. Ya, mau tanya lagi Pak, kata teman saya, nanti orang percaya nggak boleh minum obat atau ke dokter Pak? Nah, saya jawab, sekarang saya mau tanya dulu, apakah bro percaya pada Tuhan Yesus atau firman Allah atau tidak? Ya, teman saya itu berkata, ya saya percaya Pak. Nah, saya katakan, nah kalau bro percaya berarti bro sudah sembuh, betul nggak? Karena firman Allah tadi mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Nah, kalau bro bilang percaya firman, berarti bro harus mengaminkan dan mempercayai bahwa bro sudah sembuh. Kalau bro sudah sembuh, kenapa bro minum obat atau pergi ke dokter? Itu kan aneh. Masa orang sembuh, orang sehat kok minum obat atau pergi ke dokter? Ini kan aneh, itu namanya. Obat dan dokter itu hanya untuk orang sakit. Ingat-ingat itu. Nah, ada di mana? Ada di Matius 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib atau sekarang dokter ya, tetapi orang sakit. Nah, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong loh ya. Jadi dokter dan obat itu diperlukan bagi orang yang sakit, bukan orang sehat. Nah, orang sehat ya tidak butuh ya dokter atau obat. Bagaimana ini cara kita berpikir, ya kan? Nah, itu jadi jawab dulu itu ya, kenapa kok kita minum obat atau pergi ke dokter? Ya, tentu saja jawabannya karena sakit lah. Sedangkan kita ini orang percaya itu sudah dikatakan kita sudah sembuh, kan begitu? Lalu teman saya ini berkata, oh iya, jadi orang percaya tidak butuh obat atau dokter karena ia tidak sakit, cuma faktanya atau perasaannya sakit, gitu ya Pak? Nah, saya jawab, ya betul ya. Jadi obat dan dokter itu diperlukan atau digunakan bagi orang sakit, bukan orang sehat. Nah, itu aja, ingat-ingat. Anak saya sendiri itu seorang dokter ya, tetapi ketika saya mengalami kenyataannya sakit, maka saya tidak mau minum obat atau ke dokter. Kenapa? Karena saya percaya kepada kata firman Allah bahwa oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Nah, kecuali kalau Tuhan yang suruh, saya suruh ke rumah sakit, baru saya mau. Hal itu sudah saya saksikan ya, waktu saya di Papua kena malaria stadium 4 lagi. Ya, saya tetap bertahan pakai iman. Namun Roh Kudus menyuruh saya untuk masuk ke rumah sakit. Awalnya saya tetap nggak mau. Ya, kenapa ya? Kan saya sudah percaya firman Allah. Kalau saya masuk rumah sakit kan berarti saya mempercayai bahwa saya sakit. Ya, ini secara tidak langsung mengatakan bahwa firman Allah bohong atau dusta, ya kan? Nah, makanya saya tidak mau awalnya disuruh Roh Kudus masuk ke rumah sakit. Terus Roh Kudus ingatkan kisah Petrus. Waktu itu Petrus dikasih penglihatan, ada binatang-binatang haram
turun dari langit disuruh makan. Petrus nggak mau. Itu terjadi sampai 3 kali penglihatan itu. Lalu Petrus tetap ngotot nggak mau karena itu barang najis pada waktu itu. Zaman Taurat nggak boleh makan binatang-binatang itu. Sampai 3 kali. Lalu Roh Kudus berkata, apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Nah, baru Petrus mengerti. Nah, saya akhirnya juga mau masuk rumah sakit. Ternyata Tuhan punya maksud di balik itu semua. Nah, itu sudah. Jadi juga waktu saya di Semarang, saya pakai iman pada waktu kena masuk angin yang mengerikan ya. Namun tidak kuat lagi. Lalu saya berdoa ya. Pertama saya pakai iman setelah dari Jakarta ke Semarang itu kan saya kena masuk angin gara-gara kesentor kena AC kereta api ya. Dari atas tuh dua AC menghimpit saya nggak bisa bergerak sepanjang di kereta api. Akhirnya sampai Semarang saya muntah-muntah, saya kena masuk angin dan akhirnya tidak bisa makan, tidak bisa minum beberapa hari. Tapi saya tetap bertahan pakai iman dan saya betul-betul mengalami kesembuhan. Padahal waktu itu anak saya menelpon agar saya ke rumah sakit, butuh cairan dan sebagainya. Saya tetap tidak mau, saya tetap pakai iman, saya sembuh. Tapi beberapa waktu kemudian memang waktu saya di kantor, saya mengalami hal yang sama, sehingga saya akhirnya disarankan oleh anak saya juga untuk masuk rumah sakit. Karena kalau tidak makan, tidak minum beberapa hari, lama-lama lemes dan sebagainya, itu butuh cairan infus. Nah, saya udahlah, karena kondisi itu juga panas waktu itu, nggak ada AC di rumah adik saya waktu itu. Saya ya akhirnya udahlah, daripada di sini panas begini mengalami kondisi seperti ini, mending di rumah sakit ada AC-nya. Saya berpikir seperti itu terus terang. Nah, karena itu saya waktu itu yang kedua kali kena seperti itu di Semarang, saya mau ke rumah sakit. Nah, itu karena hal ini berarti saya mengalami lemah iman. Terus terang saya jujur mengakui ini, karena sudah nggak kuat lagi lah ya, karena kondisi itu panas dan kondisi itu nggak bisa makan minum beberapa hari lamanya, tambah nanti kepala jadi nut-nut kan, nggak karuan itu. Nah, itu saya nggak kuat lagi. Nah, banyak orang tidak jujur ya, tapi malah bersembunyi di balik ayat seperti tadi ya, takut ketularan corona, bersembunyi di balik kata-kata pakai hikmat. Nah, padahal dia sebenarnya jujurnya tidak mau salaman itu bukan karena pakai hikmat, tapi karena takut ketularan corona. Nah, saya ini jujur mengakui pada waktu saya kena yang kedua kali masuk angin itu, saya terus terang lemah iman karena tidak kuat menanggung itu dong. Lemah badan, tidak bisa makan beberapa hari, kepala nut-nut, hawa panas. Jadi waktu itu saya betul-betul tidak kuat, makanya saya menyerah. Saya masuk ke rumah sakit dengan harapan di rumah sakit ada AC-nya kan begitu ya. Nah, selanjutnya saya bisa mendapat infus begitu. Lalu teman saya ini berkata, oh gitu ya, betul prinsipnya. Pokoknya orang percaya itu sakit penyakit dan kelemahannya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus 2020 tahun yang lalu, dan oleh bilur-bilurnya sudah sembuh begitu ya Pak. Nah, saya jawab iya, kan Tuhan Yesus atau firman Allah jelas mengatakan itu yang kita baca di atas tadi. Nah, itu firman Allah atau bukan yang kita baca itu? Teman saya berkata, ya firman Allah toh Pak. Nah, saya katakan, nah kalau firman Allah ya percayalah, ya kan, begitu aja kan. Kalau itu mengakui bahwa itu firman Allah ya percayalah. Lalu teman saya ini berkata, tapi kan obat dan dokter bisa dipakai Tuhan Pak untuk menyembuhkan kan. Nah, saya jawab, ya memang bagi orang yang sakit bro, sekali lagi dokter dan obat itu digunakan bagi orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Tapi bagi yang sehat tidak butuh obat sama dokter. Mengerti enggak sampai sini? Enggak nangkep ya. Jadi obat dan dokter itu memang Tuhan gunakan bagi orang yang sakit. Sedangkan orang percaya itu bukan sakit penyakit sudah ditanggung Tuhan Yesus, bahkan oleh bilur-bilurnya sudah sembuh. Lah kenapa kok minum obat atau pergi ke dokter orang sembuh? Kan aneh. Nah, ini pertanyaannya. Nah, itu Tuhan itu sangat baik maksudnya. Jadi kan di seluruh dunia ini yang mau hidup oleh iman itu sedikit begitulah. Di Indonesia aja mayoritas bukan orang percaya, ya kan? Tahu sendiri kan, ada 5 agama. Nah, misalkan mereka sakit yang tidak percaya ini kepada Tuhan Yesus, nggak usah sakit yang berat lah ya, jantung nggak usah, cuma sakit gigi, nut saja sudah. Lalu kalau nggak ada obat atau dokter, kira-kira bagaimana? Teman saya berkata, wah yang ngeri Pak, stres berat itu, nut gigi kan setiap detik Pak.
Nah makanya saya bilang, karena Tuhan itu sangat baik, makanya Tuhan sediakan obat, ditemukan dokter bagi orang yang belum percaya atau belum bisa percaya firman. Itu masalahnya. Kalau Tuhan tidak sangat baik, ya udah, nggak usah ditemukan obat, nggak usah ada dokter, kan begitu, mati semua ya. Nah teman saya ini bilang, oh iya paham saya sekarang. Jadi obat dan dokter itu disediakan bagi orang yang belum bisa percaya Tuhan Yesus atau firman Allah. Bagi orang yang percaya juga, yang lemah imannya atau nggak kuat lagi karena fakta perasaan yang dialami, maka bisa pakai obat dan dokter ya Pak. Nah, saya jawab, ya betul, seperti tadi saya katakan, saya pernah lemah iman kan, jadi saya nggak kuat, lalu saya ke dokter, tidak masalah ya. Nah, mengucap syukurlah hai orang-orang yang belum bisa percaya pada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan beri solusi, jalan keluar bagi yang sakit, yang belum percaya Tuhan Yesus, melalui obat dan dokter. Ya meskipun obat dan dokter kan ada batasnya ya, kadang tidak bisa menyembuhkan semua kan. Ada kalanya obat dan dokter tidak bisa menyembuhkan, meskipun diminum berapa kali, atau meskipun kita berobat kemana-mana, ada batasnya lah pokoknya, karena namanya kan manusia ya. Nah teman saya ini berkata, ya betul, andai kata Tuhan Yesus nggak beri solusi, ditemukan obat dan dokter, wah mati semua itu Pak, pada stres semuanya itu. Nah jadi paham ya. Itu tanya lagi Pak, kata teman saya, kenapa di Alkitab kok ada ayat yang menyuruh minum obat karena pencernaannya terganggu? Nah di mana itu? Di 1 Timotius 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan ya, janganlah minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah saya jawab, maksudnya ayat ini nasihat Paulus kepada Timotius agar menambahkan sedikit anggur karena pencernaannya terganggu dan tubuhnya sering lemah kan. Nah anggur itu bukan obat, tapi itu minuman suplemen, minuman kesehatan, kayak UC, kayak vitamin-vitamin yang lain lah, seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan antara obat dengan minuman kesehatan. Nah obat jelas untuk orang sakit, tapi suplemen atau minuman kesehatan itu bisa diminum oleh siapa saja, bukan cuma untuk orang sakit, tapi untuk orang sehat pun nggak masalah, karena itu bukan obat, itu suplemen minuman kesehatan. Mengerti enggak? Ya ada banyak minuman suplemen kesehatan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, UC, Kerating Deng dan seterusnya. Itu minuman-minuman kesehatan, enggak masalah, itu bukan obat. Lalu teman saya ini berkata, oh iya ya, beda ya antara obat dengan minuman suplemen kesehatan, vitamin ya. Di orang percaya boleh ya minum macam begitu ya Pak? Saya jawab, ya jelas boleh, itu bukan obat kok ya. Itu kan macam vitamin atau sari dari sayuran atau dari buah ya, lalu dikemas menjadi kapsul ya, menjadi seperti obat ya. Itu kemasannya kan cuma seperti obat, padahal itu bukan obat, itu vitamin begitu loh, sari dari sayur-sayuran atau sari dari buah-buahan ya. Jadi enggak masalah orang percaya minum vitamin, enggak masalah. Kan zaman kini kan banyak orang yang memberikan bahan kimia buat mempercepat panen gitu loh, petani-petani, sehingga vitaminnya sudah hilang, enggak ada lagi, atau sudah kecemar dengan obat kimia itu ya. Mangga itu kalau kepengen cepat masak dikasih karbit ya, kayak gitu itu. Makanya orang pilih minum suplemen kesehatan. Kenapa? Ya karena suplemen kesehatan itu kan mengambil intisarinya dari buah atau sayur itu yang murni gitu loh. Oh teman saya berkata, oh gitu ya, jadi anggur itu bukan obat ya, tapi suplemen kesehatan ya, minuman kesehatan macam UC dan sebagainya. Nah jadi harus bisa membedakan seperti itu ya, karena kalau tidak bisa membedakan antara obat dan minuman kesehatan ya bingung kok, karena kan memang bentuknya dikemas seperti obat, padahal itu bukan obat, itu minuman kesehatan ya, vitamin. Nah tapi ada ayat lagi yang mengatakan kalau ada yang sakit maka disuruh panggil penatua untuk diolesi minyak dan doa. Itu bagaimana Pak? Nah teman saya itu bertanya seperti itu. Di Yakobus 5 ayat 14 Pak, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit,
baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, saya jawab, ya ini kan bagi orang yang lemah imannya, seperti saya contohkan. Waktu saya tidak kuat, lemah iman, maka saya masuk ke rumah sakit. Itu gara-gara saya lemah iman, namanya nggak kuat. Iman saya nggak kuat gitu loh, menanggung kenyataan perasaan yang saya hadapi itu nggak kuat. Jujur saja, memang ada orang yang lemah iman. Nah, maka orang yang lemah iman itu disuruh memanggil para penatua jemaat ya untuk diolesi minyak dan doa dalam nama Yesus. Ya kalau zaman sekarang ya macam dibesuk begitulah ya, dikunjungi ya, atau orang itu datang di acara KKR ya, kan ada toh acara KKR kan sering diadakan di kota. Nah, waktu orang yang lemah iman ini datang ke sana didoakan. Nah, itu sama seperti itu. Tapi bagi yang kuat imannya ya, maka ia tetap percaya bahwa ia sudah sembuh ya, sesuai kata firman Allah di atas. Tidak perlu tidak perlu ke KKR atau tidak perlu apa, karena dia sudah percaya firman Allah bahwa sudah sembuh. Ya kan, masa orang sembuh didoakan? Ya ini aneh lagi kan. Nah, itu bagi orang yang kuat imannya seperti itu. Dia tidak akan pergi kemana-mana, karena walaupun faktanya dia mengalami sakit yang begitu parah, tapi dia tetap percaya kepada firman Allah apapun yang terjadi. Nah, itu orang yang kuat imannya. Tapi orang yang lemah imannya ya ini yang butuh untuk dikunjungi dan dikuatkan, didoakan gitu loh. Ya, saya sendiri pernah lemah iman, tadi sudah saya ceritakan di atas kan, sehingga saya masuk rumah sakit karena udah nggak kuat, karena nggak bisa makan dan minum beberapa hari, badan lemah. Nah, seperti itu. Nah, teman saya ini berkata, oh gitu ya, jadi memang ada orang yang mengalami kelemahan iman ya Pak. Nah, saya jawab, betul, itu ada tertulis di Roma 14 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya. Coba suruh terima orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ini ada orang yang lemah imannya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Jadi di sini soal makanan, tapi bisa diterapkan dengan yang lain ya. Lemah iman ini ada banyak orang mengalami kelemahan iman. Nah, orang yang kuat imannya sebaliknya, contohnya siapa? Abraham, Sadrak, Meshak, Abednego ya, dan lain-lain, termasuk Daniel. Itu mereka yang kuat imannya. Ya, coba kita baca di Roma 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan, imannya tidak menjadi lemah. Oh, ini Abraham ini dikatakan imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ya, usianya sudah 100 itu, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, ini yang dialami Abraham. Tapi Abraham tidak lemah iman, walaupun dia kondisinya seperti itu ya, dijanjikan punya anak tapi kenyataannya sampai umur 100 tahun belum punya anak. Itu kan bagaimana ya, secara manusia kan mikir, ini Tuhan ini benar apa tidak sih ya, ini kan kok saya sudah sampai umur segini tuanya kok belum punya anak, kan begitu kan. Tapi Abraham tetap tidak mau begitu berpikirnya. Dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan keturunan. Nah, itu iman yang kuat namanya ya, tidak melemah kayak orang-orang yang akhirnya Tuhan janji-janji tapi tidak menepati, sudah tidak usah gereja-gerejaan, tidak usah doa-doaan. Nah, itu orang yang lemah imannya. Tapi Abraham ini tidak, dia kuat walaupun kondisinya tubuhnya sudah umur 100 tahun, istrinya sudah mati haid, sudah tidak ada harapan untuk punya anak lah, tapi dia tidak mau percaya pada fakta. Dia tetap percaya kepada firman Tuhan yang dijanjikan, yang telah menjanjikannya bahwa dia akan diberi keturunan. Nah, ini namanya orang yang kuat imannya. Demikian juga Sadrak, Meshak, dan Abednego yang waktu itu ditakut-takuti atau diancam untuk dibakar kalau tidak mau menyembah patung. Nah, ini bagaimana? Sadrak, Meshak, dan Abednego dihadapkan pada situasi yang seperti itu, tapi Sadrak, Meshak, dan Abednego tetap kuat imannya. Dia tetap tidak mau menyembah patung apapun yang terjadi, sekalipun harus dibakar hidup-hidup, tetap tidak mau menyembah patung. Nah, ini imannya kuat, begitu loh. Nah, itu contoh-contoh orang yang kuat imannya, kita harus tiru ya. Lalu teman saya ini berkata, oh iya jelas sekarang. Intinya bahwa orang percaya itu sudah bebas dari segala sakit penyakit dan kelemahan, dan sudah sembuh dari segala macam sakit penyakit dan kelemahannya ya. Itu ada di Matius 8:17 dan 1 Petrus 2 ayat
24. Tergantung masing-masing kita mau percaya apa tidak, gitu kan Pak? Nah, saya jawab, iya begitu. Ikutlah teladan orang-orang beriman itu, yang kuat imannya, seperti Abraham, Sadrak, Meshach, Abednego, Daniel dan sebagainya. Itu orang-orang yang kuat imannya. Kaleb, Yosua ya, yang akhirnya masuk Kanaan. Yang lain nggak masuk, hanya Kaleb dan Yosua, karena imannya kuat menghadapi fakta kenyataan pada waktu itu. Raksasa tidak takut. Nah, sekarang ini juga kita pada masa corona, raksasa setan kecil, virus. Apakah kita takut kepada itu, ataukah kita tetap beriman, percaya bahwa saya tidak takut, saya sudah sembuh? Nah, itu kan pilihan. Nah, kalau saya pilih percaya firman. Nah, kiranya tayangan ini boleh menjadi berkat bagi saudara semua dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.